Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati moderator Kang Jirin, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Gerakan Mahasiswa Gema Al-Khairiyah. Dan ini kebetulan juga ada Pak Sekjen yang juga ikut bareng-bareng di sini untuk di siang hari yang cukup cerah. Saya langsung kepada materi. Saya sangat apresiasi terhadap materi yang sore ini kita akan diskusikan bersama, yaitu tentang potensi Laut Banten untuk siapa. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, cuma kayaknya nggak memungkinkan karena sangat cerah ya. Saya akan memberikan pemaparan gini, tapi nggak enak ya, nggak enak kalau pegang-pegang terus. Saya ingin menjelaskan, ini nggak enak ya kalau harus begini terus, nggak usah ya? Oh yaudah, saya ingin menjelaskan gini, sebelum saya pengen menjelaskan tentang potensi Laut Banten ini, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa sangat penting menjelaskan potensi laut secara nasional. Saya nggak bisa ngelihat. Jadi gini teman-teman sekalian, dulu menjelang, kayaknya duduk juga lagi, menjelang kemerdekaan Indonesia itu merdeka tahun berapa? 1945. Ini kayaknya terlampau menjauh gitu ya. Jadi Indonesia itu, kata Bung Hatta, menyatakan, saya tidak meminta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda. Pernyataan Hatta ini mengacu pada konsep hukum internasional uti prosideti juris, di mana berlaku ketentuan bahwa suatu negara mewarisi wilayah negara yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya. Artinya, secara historis wilayah Indonesia tidak lain adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Saya ingin memperlihatkan, sebenarnya saya sudah memprint materi seperti ini. Jadi, kalau di slide sebenarnya ada, ini nggak bisa di ini. Ini peta Indonesia setelah kemerdekaan meliputi daerah bekas jajahan Belanda. Saya ingin memperlihatkan lagi peta Indonesia setelah deklarasi Juanda. Jadi teman-teman sekalian, Indonesia itu setelah saat kemerdekaan kita itu hanya mendapat wilayah seperti apa yang menjadi jajahan Belanda. Aduh, tetet, nggak ada gambarnya, nggak ada gambarnya. Ini tuh kenapa saya mau menjelaskan masalah wilayah Indonesia dulu, menariknya, karena saat menjadi wilayah Indonesia itu hanya laut-laut itu sebagai pemisah. Jadi jaraknya itu kita itu nggak ada. Saya perlu ini ya. Aduh, ini gambarnya nggak ini ya, nggak semenarik ini. Nah, setelah ini peta setelah waktu saat kemerdekaan, setelah ini saya ingin membedakan dengan masalah di deklarasi Juanda. Kenapa menariknya? Menariknya adalah bisa melihat nggak? Ini bisa terlihat nggak ya? Bukan harusnya di ruangan ya? Iya, harusnya di ruangan. Pak Sekjen nanti di ruangan deh masalah ini nih. Jadi nih gini, nggak ada infokus. Saya hanya ingin menggambarkan begini. Ini peta Indonesia setelah kemerdekaan. Ini peta Indonesia meliputi laut antar pulau. Bedanya adalah ketika Indonesia itu
kemerdekaan, laut itu sebagai pemisah. Jadi di tengah-tengah laut itu antara, contohnya begini, Banten kan di ujung sini ya, Banten tuh di ujung sini, ini Sumatera. Antara di laut, di Selat Sunda itu ada pulau apa namanya, kan dari Jawa dengan Sumatera itu ada 17 mil. Kalau ketika kemerdekaan itu hanya 3 mil. 3 mil itu masuk wilayah Indonesia. Kalau sekarang setelah deklarasi Juanda dan tahun 84, UNCLOS 84, perjanjian internasional. Itu maghrib ya? Maghrib asar. Cepat amat. Nggak enak itu teriak-teriaknya. Bedanya adalah di tengah-tengah selat itu, maksudnya di tengah antar pulau itu kan ada selat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat itu menjadi laut perairan internasional. Yang menjadi masalah adalah karena itu menjadi laut itu menjadi tempat alur laut pelayaran internasional, Indonesia atau orang Banten itu tidak mempunyai hak atas selat itu. Tapi setelah UNCLOS 84 itu, Indonesia mempunyai hak atas lautnya. Jadi pulau-pulau itu, laut itu bukan hanya sekedar sebagai nggak enak ya, kita dengerin dulu itu mereka ya, azan. Ini matiin aja deh. Emang enaknya di ruangan. Iya. Lebih fokus. Enaknya di ruangan. Kalau ini mah ngobrol di sini. Iya, ngobrol biasa. Iya tuh, jadi saya pengen ngejelasin potensinya gitu tuh. Iya. Susah ya. Susah ya. Lagi kemarin saya nggak siapin. Ada Infokus kemarin ya. Jadi
Saya mulai lagi ya. Saya cuma nginin lagi adalah bahwa materi kali ini tuh kan potensi Laut Banten itu buat siapa? Siap. Saya sebenarnya kalimat itu saya angkat di sini agar ini teman-teman orang mana aja nih? Orang Banten semua bukan? Orang Karawang. Ada Kerawang. Iya. Orang mana lagi? Nanuwang wake wang kene orang nanuwang kene wang kene kabeh. Orang Riau. Orang Riau, tapi punya laut kan? Punya laut kan? Punya laut. Jadi saya kembalikan lagi kepada tema kali ini adalah Laut Banten punya siapa? Tema itu sangat menarik bagi saya. Masih ada yang saut-sautan ya, nanti dulu deh. Kita dengerin azan dulu. Biar selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayaknya bisa dimulai lagi ya? Bisa dimulai ya? Saya mulai lagi bahwa Indonesia itu awalnya saat kemerdekaan hanya hanya memiliki pulau-pulau karena batasan pulaunya itu adalah sepanjang garis pantainya itu 3 mil dari pantai. Nah, pasca UNCLOS 84 bahwa Indonesia itu akhirnya luasnya itu menjadi 3 kali lipat karena batasnya itu adalah pulau terluar 12 mil pulau terluar dari Republik Indonesia ini. Nah, karena pengakuan internasional Indonesia menjadi negara kepulauan ini, akhirnya Indonesia mempunyai panjang pantai itu 95.187 kilo dan mempunyai pulau 17.480.
Jadi yang tadinya kita itu cuma 5,8 juta kilometer persegi waktu kemerdekaan, kita setelah UNCLOS 82 itu menjadi 7,9 juta kilometer persegi. Nah, saya kembali ke tentang wilayah Banten. Banten itu panjang pantainya 5,509 km. Luas perairannya itu 11.134 dengan jumlah pulau sebanyak 54 pulau. Teman-teman sekalian, dari luasan tersebut kita itu di Banten itu kita punya Selat Sunda, punya Laut Jawa, punya samudra. Satu-satunya provinsi yang mempunyai selat, yang mempunyai laut dan punya samudra itu hanya Banten. Jadi dia dibatasi antara dari dengan Lampung itu dengan Selat Sundanya, di bawah itu dengan Samudra Hindianya, yang di atas dengan Laut Jawanya. Dengan potensi seperti itu, sebenarnya kalau sebelum UNCLOS 82 itu, sebelum adanya deklarasi Juanda, Indonesia itu Selat Sunda itu bukan milik Indonesia, melainkan perairan internasional. Namun setelah UNCLOS 82 itu, Selat Sunda itu menjadi wilayah Indonesia. Karena kenapa? Karena itu menjadi batas kekuasaan Indonesia itu yang dulunya cuma 3 mil menjadi 12 mil pulau terluar. Yang dulunya, kalau ini ada papan, yang dulunya di Laut Jawa itu misal ada kayak Blok Mahakam. Tahu Blok Mahakam itu apa? Minyak. Yang kemarin itu ada blok mana apa lagi? Di Banten itu rada ke atas, kalau teman-teman lihat ada namanya Pulau Pabelokan. Pulau Pabelokan itu ada juga ininya, apa namanya, tambang minyak punya Indonesia. Kalau dulu sebelum penjajahan, karena kita nih tadinya cuma 3 mil itu menjadi milik laut internasional. Tapi karena pasca deklarasi 59 deklarasi Juanda akhirnya diperjuangkan juga menjadi di UNCLOS 82 di di PBB bahwa Indonesia menjadi negara kepulauan. Laut itu bukan hanya pemisah, menjadi penghubung. Potensi-potensi alam yang ada di laut itu menjadi milik Indonesia. Nah, kembali ke Banten, yang kita tadinya Selat Sunda itu milik internasional, Selat Sunda itu menjadi kalau menurut undang-undang undang-undang di 2007 itu bahwa kita itu Banten itu 12 mil dari pulau terluar. Artinya potensi Banten dengan pasca undang-undang, pasca UNCLOS 82 dan pasca undang-undang di 2007, kita mempunyai potensi alam yang jauh lebih besar. Nah, kemudian kita ini, masyarakat Banten ini, potensi seperti itu mau diapain gitu kan? Kita punya selat, punya laut, punya samudra, kan caranya kita bersyukur itu kan dengan cara memanfaatkan potensi semua yang ada. Jangan sampai kemudian ketika misalkan kita di Banten angka stuntingnya tinggi misal. Kenapa tinggi? Bahasa kene ini mah lakasing dipangan misalkan kan gitu, jajannya kurang atau apa. Lu potensinya banyak. Potensi alamnya itu kan bukan hanya di gunung, di darat, ternyata di laut. Dan di lautnya itu bukan hanya sekedar ikan. Ternyata kan ada mineral lainnya. Di laut itu ada apa aja coba? Kan kalau kemarin mah ada karang. Iya, ada
kepiting laut. Kalau hanya sekedar itu, nih, saya ingin melihat ini apa? Saya ingin memaparkan bahwa di Banten ini sejak tahun, saya pengen ngeliatin ya. Ini saya ngambil di Google Earth. Ini Google Earth. Pesisir Banten di tahun 84. Itu masih bersih, masih nggak ada pabrik, nggak ada ini. Nih, iya. Ini pesisir Banten nih. Ini tahun 98 masih agak ini saya ngambil ininya di Bojonegara tuh. Titiknya. Terus tahun 2000 juga masih kosong. Saya lihat 2007 sudah mulai ada beberapa pembangunan di pesisir. Dan 2015 itu sudah banyak. Dan di tahun 2018 menurut penelitian pesisir Banten terutama yang di Kabupaten Serang itu 2%-nya itu akses pantai 84% akses pantai, akses laut masyarakat itu sudah sulit. Jadi 84% itu sudah menjadi wilayah industri. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa Gema sekalian, yang coba kalau teman-teman Gema di pesisir Banten ini, kalau banyaknya bukan tempat pelelangan. Di pesisir Banten ini ada 5 BUP. BUP itu apa namanya? Badan Usaha Pelabuhan. Lindo, BUMN-nya ada KBS, ada Samudra Marine, ada Bandar Bako, swasta. Ada 59 TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Itu 17 ada di Cilegon, 41 ada di Kabupaten Serang, dan 1 di Lebak. Ada 4 PLTU. Sepanjang Pantai Anyer Cikoneng itu, Kabupaten Serang, berdiri apa? Berdiri hotel dan tempat-tempat tempat pariwisata. Artinya potensi alam, potensi laut itu bukan hanya sekedar buat mencari ikan, buat nangkap ikan, tapi potensinya itu di luar itu juga. Dan Selat Sunda itu data dari KSOP, Bandar Otorita Pelabuhan, itu per day-nya, per harinya ada 42 sampai 50 kapal yang lalu lalang yang menuju Australia. Dan di Banten ini per bulannya itu kunjungan kapalnya ada 700 unit kapal yang datang ke Banten dan keluar masuk. Ada 700 kapal per bulannya. 40 sampai 50 per day lewat dari atas, dari Selat Malaka turun ke Selat Sunda menuju Samudra Hindia ke Australia, atau dari Australia laut ke atas. Artinya Banten ini menjadi wilayah yang sangat strategis. Dulu aja lagi zaman kerajaan kan, bagaimana semen ya menjadi pertama kali pelabuhan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Artinya kita ini, Banten ini bukan hanya sekedar kepulauan ini, pulau potensi laut ini bukan hanya tangkapan, tapi selain itu adalah untuk pelayaran internasional. Nah, kalau teman-teman ini hanya menganggap bahwa ya sudah itu cuma sekedar laut gitu kan, hanya sekedar ini, kita tidak aware gitu kalau bahasa sininya, kita juga yes, itu potensi itu dianggapnya ya sudah gitu, kita tidak bisa mensyukuri. Jadi apik bakali jerewang ini mah apik bakali paido gitu kan, ngomong pengangguran di Banten itu jumlah aneh kalau misalkan ada pengangguran. Aneh kalau di Banten, tapi sebenarnya banyaknya pengangguran
masyarakat sini karena tidak aware segitu potensi banyaknya. Kalau saya mau gambarkan, ada tadi itu ada Laut Jawa, ada Selat Sunda, ada Samudra Hindia. Selat Sunda aja sebegitu sibuknya, per day-nya ada berapa? Ada 40 sampai 50 kapal. Kapalnya itu bukan kapal yang ini ya, biasa sampai 40 sampai 50 ribu metrik ton yang lalu lalang. Nah lalu terus kita mau diem aja gitu, nonton gitu. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap potensi-potensi potensi laut dan sumber daya alam yang ada terkandung di dalamnya bisa dimaksimalkan, dan teman-teman mahasiswa Alheria, mahasiswa yang masih punya semangat, masih muda, memahami potensi yang ada di Banten dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi potensi alam itu bukan hanya sebagai ikannya aja kita manfaatkan itu, tapi juga fungsi laut seperti sebagai jalur lalu lintas, terus penanaman bawah kabel, siapa tahu nanti jadi usaha apa gitu kan. Itu aja mungkin ini sebagai pemicu untuk kita diskusi. Saya berharap dapat masukan dari teman-teman semua. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator Kang Jirin. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa diserap oleh teman-teman, kawan-kawan. Baiklah, acara selanjutnya itu tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Kami beri 2 pertanyaan. Ya, Kak. Jadi, Yun, tanya, apakah pengangguran itu, apa penyebabnya gitu bisa pengangguran itu? Apakah salah saing gitu? Apakah pendidikan gitu? Pendidikan juga, kalau skill atau gimana? Skill. Kalau orang dalam. Ya segitu aja. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap lagi. Kan ada istilah apa zona ekonomi eksklusif itu kan kurang lebih 12 mil ya, berarti itu 12 mil. ya 12 mil dari laut mana itu Bu? Maksudnya apa laut Banten atau Oh, yang dimaksudnya itu pas mana gitu Bu, perbatasan? batas. Saya bicara ke ini dulu. Namanya siapa? Riyad Bu. Ri- Riyad. Riyad. Satu lagi. Ilham Mujahidin. Oh iya ya. Mujahidin iya ya. Berapa kali itu? Terima kasih. Saya coba jawab Riyad dulu karena ini masih sangat terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Batasnya itu 12 mil dari sebenarnya pulau terluar itu kayak saya sebenarnya pengen ngeliatin gambar ya. Pulau terluar kalau di Indonesia ini misalkan ini kan laut misalnya ya. Ini Pulau Jawa, ini Sumatera. Misalkan di sini ada saya lupa pulau terluar di sini apa. Jadi pulau yang paling luar 12 mil dari pulau terluar. 12 mil dari pulau terluar. Nah, kalau Banten itu wilayahnya kalau dari bukan zona ekonomi eksklusif. Kalau Banten itu RJWK, rancangan zona RJ apa sih namanya tuh ya, wilayahnya Banten. Banten ini Banten, ini Sumatera, itu 17 mil. Nah, Banten ini wilayahnya sampai 12 mil, cuma Lampung juga bisa mengklaim 12 mil.
paham nggak jadinya? Karena harusnya kan menurutnya mah ini kesini, tapi sebenarnya ini Jawa dan Sumatera